Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Tina Mulyanti. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang beberapa model-model demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi liberal. Era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi UUD-S Republik Indonesia 1950. Era demokrasi liberal juga dikenal sebagai era demokrasi parlementer. Adalah suatu era dalam sejarah politik Indonesia ketika negara tersebut berada di bawah sistem demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, serta menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisme. Contohnya seperti kebebasan individu. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berpendapat, beragama, berkumpul, dan bergerak sesuai dengan hukum. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Sistem politik yang pernah diterapkan di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966. Sistem ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk respons terhadap ketidakstabilan politik era demokrasi liberal. Jadi, demokrasi terpimpin merupakan peralihan dari sistem demokrasi liberal yang dianggap kurang efektif dan stabil. Bentuk demokrasi yang lebih praktis dan sesuai dengan kondisi Indonesia saat itu, dengan presiden sebagai pemimpin yang menerpimpin jalannya demokrasi. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila Orde Baru. Untuk menerapkan Pancasila, partai politik diatur dengan jumlah yang dibatasi hanya 3, yaitu PDI, PPP, dan Golkar. Pancasila juga dijadikan asas tunggal bagi organisasi masyarakat dan partai politik, serta diintegrasikan di bidang sosial dan politik. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa Orde Baru sampai masa Reformasi dinamai dengan demokrasi Pancasila, dengan alasan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah demokrasi Pancasila era reformasi dari tahun 1998 dan sampai sekarang. Penerapan Pancasila dalam era reformasi menghargai keanekaragaman dan mempromosikan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini diwujudkan dalam kebijakan yang mendukung dan memelihara keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Program pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila terus diperkuat. Pada masa reformasi, semua pihak berjanji untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan konsekuen. Beberapa pasal, kebijakan, dan peraturan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila dihapus atau diganti dengan peraturan